siap. Posisi berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ada yang mau masuk? Ada. Orang. Satu. Hari ini kita akan belajar tentang yang kemarin. Tadi kita belajar tentang apa? Warisan sifat. Kemarin belajar tentang pewarisan sifat kita sudah sampai mana? Hukum Satu. Hukum berapa Mendel? Hukum satu Satu. Mendel. Tapi kita hanya sampai pada persilangan monohibrid untuk keturunan yang pertama. Induk yang pertama, keturunan yang pertama. Jadi Mendel menghilangkan apa dengan apa? Menghilangkan kacang Kacang erkis berbunga berwarna ungu dengan kacang erkis berbunga berwarna putih. Ya, jadi pada keturunan pertama dihasilkan apa? Kacang erkis berbunga berwarna ungu. Ungu semuanya atau ungu sebagian atau bagaimana? ungu semuanya. Ya, ungu semuanya. Genotipnya sama atau tidak? Sama. Apa genotipnya? U besar, U kecil. Masih ingat apa itu genotip? Apa genotip? Jadi keseluruhan informasi genetik yang menentukan sifat suatu individu dari dalam, jadi tidak terlihat, berisi kode-kode genetik karena itu tidak kelihatan, sifatnya tidak nampak. Contohnya kemarin waktu membahas tentang persilangan kacang erkis berwarna ungu, genotipnya apa? Genotip kacang erkis berbunga berwarna ungu, genotipnya apa? U besar. Ya, kalau yang ungu berapa? U besar. Kalau yang putih genotipnya apa? U kecil. Ya, kalau U besar disilangkan dengan U kecil nanti hasilnya apa? U besar, U kecil. 100% U besar, U kecil. Nah, U besar, U kecil itu kalau kelihatan nampak di luar itu warnanya apa? Ungu. Nah, warna ungu itu disebut dengan sifat apa? Sifat yang nampak atau tidak? Nampak. Ya, atau disebut dengan Fenotip. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang hal itu. Nah, kalian akan menghilangkan antara keturunan pertama dari kacang erkis yang disilangkan oleh Mendel, ya. Nah, kemarin kita juga sampai pada kesimpulan bahwa hukum Mendel 1 itu berbicara tentang segregasi. Jadi waktu terjadi persilangan, genotipnya masing-masing individu ini apa? Berpisah. Jadi tadinya berpasangan, kalau berpasangan kromosomnya berpasangan itu apa namanya? Diploid atau haploid? Yang berpasangan diploid. Nah, kalau menurut hukum satu Mendel, kalau dia berpisah berarti kromosomnya dari diploid menjadi apa? Haploid. Jadi tadinya U besar berpasangan, maka dia berpisah menjadi U besar, U kecil. Ya, U besar
kalau kakek nenekmu punya anak ibumu ya, ibumu keturunan keberapa? Pertama. Ibumu punya anak lagi, lahirlah kamu itu keturunan keberapa? Kedua. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau keturunan pertama pada hasil persilangan Mendel itu dikawinkan? Apa hasilnya? Itu ya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat apa aplikasinya hukum Mendel ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, ini coba lihat. Sini nanti ya. Pernah melihat ini? Pernah. Kalau tutupin telingamu apa bentuknya? Yang mana? Yang ini yang kita sebut dengan tutupin telinga terpisah, ya, terpisah. Ada yang ini melekat, ya, nempel ya. Nah, kamu termasuk yang melekat atau nempel? Nempel. Ayo. Nempel. Kalau tidak yakin boleh dilihatkan nama-nama. Yang ini yang A yang terpisah, ya. Yang B yang melekat, ya. Yang melekat. Nah, coba kamu lihat. Temanmu, kamu boleh nanya sama temanmu ya. No, boleh kita sama Yadi atau Tia dengan Yadi. Nah, ini ya, nanti kalian akan melihat aplikasi dari hukum satu Mendel pada kasus ini, ya. Kemudian nanti lihat ibu dan bapaknya. Ibu bapak saya tutupin telinganya bagaimana sih, gitu ya. Itu sama nggak dengan saya? Kakak saya bagaimana, adik saya bagaimana, begitu ya. Ya. Nah, terus, di akhir nanti ada satu permasalahan yang terkait dengan pewarisan sifat ini. Pernah dengar tidak? Atau pernah baca tidak? Pernah? Kata keluarga kerajaan Inggris punya penyakit warisan tak main-main, menyebabkan keturunan prianya banyak yang meninggal. Pernah baca ini? Nah, kita akan hubungkan dia dengan satu fakta bahwa orang tua kita dari turun temurun pernah bilang ke kita, kalau cari suami, kalau cari istri, lihat bibit, bebek, bobot. Ya, kenapa bibit, bebek, bobot? Lihat keturunannya. Nah, menurutmu apakah anjuran ini masih relevan atau tidak? Kalian akan bandingkan dia dengan ini, ya, untuk menjawab pertanyaan dari sudut pandangmu seperti apa. Bu Guru juga nanti akan memberikan beberapa sumber bacaan yang bisa kami jadikan untuk melihat permasalahan itu. Ya, jadi semangat ya. Semangat ya. Tepuk semangat dulu. Begitu. Ayo. Dewi. Tepuk semangat. 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 Baik. Satu orang satu. Boleh buka buku. Yang bawa HP boleh dipakai. Ya. Nggak bawa HP. Nih. Silakan diskusikan dengan teman. Iya, misalnya nih Daen, apa bentuk telinganya kayak gini apa nih? Nah, kalau Haikal apa bentuk telinganya Haikal? Itu terpisah atau melekat? Ya, maksudnya kalau dia melekat tuh maaf ya, kayak gini dia, nah nempel ya gitu. Nah, kalau kamu apa namanya? Melekat atau nempel? Melekat atau nempel? Melekat atau terpisah begitu? Nah, iya, terpisah ya. Daen apa, Haikal apa, gitu ya.
apa? Laki, cewek ini. Di sini apa? gigi atau dengan dan ibu yang memiliki karakter kuping yang melekat dengan gigi G kecil atau resesi. Bagaimana karakter kuping anaknya? Bagaimana karakter kuping mereka jika anaknya demikian orang memiliki kuping melekat dengan genotipe G kecil atau resesi. Ayo, jadi membuat persilangannya ya, sama langkahnya apa aja? Tulis induknya, habis itu tulis apanya? Genotipnya, terus fenotipnya, habis itu gametnya, habis itu ya, sip. Ayo, tulis kalau gitu. Ya. Genotip itu sifat yang bagaimana? Nampak atau tidak? Tidak nampak. Berarti kombinasi gen, ya, kombinasi gametnya atau alelnya apa aja yang muncul dari persilangan F2? U besar, terus U besar, U kecil. Ini sama ya? Sama? U kecil. Iya, itu dia. Berapa banyak yang U besar? Satu. Yang U besar U kecil berapa? 2. Yang U kecil 1. Iya, tulis 1. U besar gitu. Ya, sebentar. Ini selesaikan dulu. Ya. Terus berapa? Ya. Itu fenotipnya apa? Yang nampak di luar itu kalau U besar itu warnanya apa? Ungu atau putih? Ungu, ya. Kalau U besar U kecil? Ungu apa putih? Ungu. Atau U kecil? Putih. Kenapa U besar U kecil itu jadi ungu? Karena mana yang dominan? Jadi kalau dia ketemu sama U kecil kalah ya, U kecilnya. Ya, putihnya kalah dengan yang ungu. Jadi berapa ungu, berapa putih? 2 ungu. Ini kan 1. Ini 2. Jadi 1 tambah 2? Iya, 3 ungu. 1 putih. Iya. Oke. Tulis. Mana? Iya, benar. Ini ketemu ini kan besar semua ya. Yang ini ketemu besar, jadi besar kecil ya. Yang ini ketemu ini besar kecil. Yang ini ketemu ini kecil. Nah, kombinasi alelnya apa? Alel ya, pasangan gen itu. Nah, ini U apa saja yang muncul? U besar ya. U besar, U kecil. Sama ya? U kecil. Berapa banyak yang U besar? 1. Berapa banyak U besar U kecil? U besar U kecil ada berapa? 2. U kecil 1. Ya, tulis. Ini jangan ditulis dulu. Tentukan dulu genotipnya. Yang tentang hemofilia juga boleh dicari di YouTube ya. Hemofilia pada kerajaan Inggris. Keturunan panjang dari Raja Inggris ternyata juga membawa penyakit warisan yang Sekarang yang bagian 4. Coba dibaca. Jangan keras suaranya di sini. Keras suaranya. Yang paling akhir. Kalian pernah tidak mendengar seseorang berkata kalau memilih pasangan lihat bibit dari bobotnya? Maksudnya perhatikan
pertamanya mati, terus Ah, ah. anak keduanya hidup, terus di bawahnya itu mati. Oh iya, mati. Kenapa ya bisa begitu? Nggak tahu. Enggak tahu. Iya. Berarti anaknya ayah dan ibumu berapa orang? 5, Anaknya 5. Dari yang 5 itu yang meninggal berapa orang? 2 2. Yang 3-nya hidup. hidup. Yang 2-nya kena penyakit atau kapan meninggalnya? Kapan meninggalnya? Pas masih di kandungan? Pas umur berapa bulan? Pas masih di kandungan, yang kecil, kalau yang besar nggak tahu. Oh, enggak, besar nggak tahu. Kamu pernah lihat enggak? Lihat apanya? Lihat wujudnya kakakmu itu. Belum keluar. Belum keluar, dua-duanya belum keluar. Kata ibumu dia kena apa itu? Nggak tahu. Enggak tahu. Terus yang diwariskan lagi mana? Yang mengalami hal yang sama dengan ibumu ada? Ada siapa? Kakakmu. Ya, kakakmu cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Kawin sama Cewek. cewek. Cowok. Kakakmu punya anak berapa? 1 tapi meninggal. Oh, baru 1 tapi meninggal. Meninggalnya juga di mana? Di dalam perut. Bentar dulu. Tapi belum tentu ini masalah penyakit keturunan. Karena kan dari katanya Aini juga nggak tahu ya deteksinya apa. Karena apa anak di dalam kandungannya kakaknya Aini bisa meninggal. Apakah karena penyakit keturunan atau memang sudah ada penyakit ya, yang menyerang janinnya pada saat di dalam kandungan. Belum bisa kita klaim bahwa itu adalah penyakit keturunan. Walaupun kakaknya juga mengalami hal yang sama.